Dokter, Ya, boleh nanya-nanya nggak sih? nanya apa Dea? Nanya-nanya tentang mitos-mitos promil nih dok. Pusing banget yang mana yang mitos, yang mana yang fakta. Boleh. Yang mau tahu semua fakta dan mitosnya, tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama nih dok, ada yang bilang katanya setelah inseminasi atau transfer embrio, kita harus bed rest total. Emang benar dok? Sebenarnya dari hasil beberapa penelitian tidak ada manfaatnya untuk bed rest total. Jadi pekerjaan ringan sehari-hari boleh kok masih dikerjakan. Tidak perlu takut embrionya akan lepas ataupun akan jatuh. Karena embrio yang sudah menempel tidak akan lepas ataupun jatuh. Kecuali memang embrio tersebut memiliki kelainan kromosom atau ada hal-hal lainnya yang menyebabkan embrio tersebut mengalami keguguran. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tidak perlu bed rest total terus-menerus. Hanya cukup istirahat dan lakukan aktivitas ringan sehari-hari. Boleh kok. Terus nih dok, ada juga nih yang bilang katanya kalau kita rajin konsumsi asam folat itu bisa bikin subur. Fakta atau mitos dok? Memang asam folat bisa membantu kesuburan, tapi tidak semata-mata hanya asam folat saja. Sebenarnya, fungsi dari asam folat itu adalah untuk mencegah kelainan tabung saraf dan tengkorak kepala bayi. Jadi diberikan sejak 3 bulan sebelum promil atau sebelum merencanakan kehamilan agar mencegah terjadinya kelainan tabung saraf tersebut. Itu adalah fokus utamanya. Meskipun asam folat juga bisa meningkatkan kualitas sperma, walaupun memerlukan multivitamin lain dan tidak hanya asam folat seperti zinc dan lain sebagainya. Jadi asam folat tidak semerta-merta hanya dengan mengkonsumsi asam folat dari tidak subur jadi subur ya. Harus tetap diet yang proporsional atau nutrisi yang berimbang setiap harinya dan pola hidup yang sehat. Kalau konsumsi pil KB itu emang bener dok bisa bikin rahim kering? Sebenarnya tidak hanya pil KB, semua KB hormonal yang digunakan dalam jangka waktu yang lama dan kemudian dihentikan penggunaannya, bisa saja kesuburan akan kembali dalam waktu 3-6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Oleh karena itu, harus dilakukan pemeriksaan juga ke dokter kandungan apabila setelah 3 atau maksimal 6 bulan tidak juga kembali ke haid semula dan tidak menghasilkan kehamilan setelah 1 tahun setelah berhenti KB. Hal ini bukan disebabkan karena rahim yang kering, tetapi karena fungsi hormonal belum kembali seperti semula, perkembangan sel telur serta endometrium juga belum kembali seperti semula. Jadi tidak perlu khawatir juga menggunakan KB, cukup tunggu 3-6 bulan maka kesuburan akan kembali seperti sedia kala. Kalau yang ini fakta atau mitos ya dok ya? Urut perut bisa meningkatkan kesuburan. Waduh, kalau ini betul-betul mitos ya, jangan diikuti ya, karena waktu diurut-urut perut itu yang kena hanya otot dan sekitar usus. Hal ini bahkan bisa menyebabkan perlengketan di sekitar perut dan akhirnya justru menyebabkan ketidaksuburan. Jadi jangan lakukan urut-urut perut yang tidak perlu. Rahim maupun indung telur tidak akan bisa kena diurut dengan pengurutan perut karena posisi organ kewanitaan ada di dalam rongga panggul dan itu tidak bisa diurut. Kan olahraga tuh bagus ya dok ya? Tapi ada mitos katanya olahraga sepeda bikin susah hamil. Bener nggak dok? Nah, ini nih ya. Sebenarnya sepeda itu biasanya hanya mempengaruhi kualitas dan kuantitas sperma. Kenapa? Karena setelah berolahraga sepeda, bukan hanya sepeda sebenarnya ya, tetapi naik motor dalam keadaan panas, itu bisa menyebabkan skrotum juga menjadi panas dan testis menjadi panas. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pembentukan sperma. Jadi, yang mau promil memang sebaiknya olahraga sepedanya dikurangi dulu ya. Nah, kalau misalnya udah inseminasi nih dok, emang bener ya katanya nggak boleh langsung berhubungan? Ini juga nih ya, sebenarnya boleh berhubungan atau tidak boleh berhubungan itu tergantung dari jumlah sperma yang ada. Jadi pada saat sudah pemrosesan sperma, berapa jumlah sperma yang ditransfer ke dalam. Jika jumlahnya sudah cukup, sebenarnya tidak perlu lagi untuk berhubungan. Tetapi jika memerlukan untuk penambahan jumlah sperma, maka disarankan untuk berhubungan bahkan setelah inseminasi dalam rentang waktu 24 jam pasca inseminasi. Apalagi Dea? Ini dok, ada lagi. Kalau misalnya ada flek, itu emang udah berarti benar kalau tandanya hamil. Nah, hal ini yang selalu jadi perdebatan ya. Sebenarnya flek bukanlah tanda-tanda kehamilan. Tanda pasti kehamilan hanya 3. Tidak haid, ada kenaikan kadar hormon beta HCG yang ditandai dengan test pack positif, dan adanya kantung kehamilan dari USG. Hanya itu. Jika ada flek, ada kemungkinan sebenarnya adalah ancaman keguguran apabila memang sudah terbukti hamil, karena bisa saja
didapatkan dari pembukaan mulut rahim atau ancaman lepasnya plasenta. Sebaiknya memang selama kehamilan tidak ada flek, tetapi ada juga flek yang bisa disebabkan karena iritasi jalan lahir. Jadi jangan khawatir dulu ya, harus segera diperiksakan ke dokter untuk memastikan penyebab dari fleknya apa. Gitu Smart Moms. Nah, jadi gitu deh, udah paham kan? Bentar dok, ada satu lagi nih. Apalagi deh ya? Emang bener ya dok ya, kalau IVF itu 100% pasti hamil? Nah, ini juga harus diperhatikan ya, bahwa IVF tidak bisa 100% hamil. Jadi saat ini belum ada promil apapun yang bisa memastikan 100% Smart Moms pasti hamil. Kenapa demikian? Karena manusia belum menemukan teknologi yang bisa memastikan embrio kualitas terbaik pun pasti menempel di rahim. Nah, kalau udah bisa, nanti saya deh yang bilang kalau IVF bisa 100% hamil. Jadi gitu deh ya. Dan Smart Moms, ada pertanyaan lain nggak gitu ya? Nanti ya dok, kalau ada lagi aku tanya deh. Sip, aku tunggu. Untuk Smart Moms juga aku tunggu ya. Jadi kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.